Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah dan sahabat sekalian yang ada di sini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita juga sudah membahas tentang detik-detik di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Adanya pasukan gajah yang datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dan sebab musababnya kenapa ada pasukan gajah itu kita sudah lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Kalau kita bicaranya tahun Masehi. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 500 sekian tahun ya dari diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dan ketika kita berbicara tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelahiran ini menjadi kelahiran yang sungguh sangat fenomenal ya, karena bukan kelahiran manusia biasa. Bagaimana ceritanya nanti kita akan coba satu persatu ya. Yang jelas di saat Aminah mengandung, beliau menyampaikan bahwa aku tidak pernah merasakan rasa sakit seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang katanya mengandung tadi. Biasanya kan kalau kita ngelihat orang mengandung atau dengar cerita orang yang mengandung itu berat gitu ya. Wahnan ala wahnin bahasanya. Makin berat, makin berat. Tapi itu tidak pernah dirasakan oleh Aminah. Aminah tidak pernah merasakan itu. Bahkan ketika itu lahir, seolah dari rahim beliau itu memancarkan cahaya. Dan ini bukan sembarangan. Ya, artinya memang pertanda itu sudah dirasakan sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, saya ingin berbicara tentang beberapa kejadian ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, langsung Aminah kala itu meminta kepada pembantunya untuk menyerahkan bayi itu kepada kakeknya Abdul Muttalib, karena ayahandanya sudah meninggal, ayahanda Nabi tersebut, suaminya sudah meninggal. Maka langsung diberikan kepada Abdul Muttalib. Tapi aku pesan. Apa pesannya? Sampaikan kepada Abdul Muttalib, tolong beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Baik, langsung dibawa anaknya. Diberikan kepada Abdul Muttalib. Begitu diberikan kepada Abdul Muttalib, mau dipegang, lalu oleh pembantu Aminah ini diangkat lagi. Kenapa tidak jadi? Sebentar, ada pesan dari ibunda bayi ini. Apa dia pesannya? Beri nama anak ini dengan nama Muhammad. Jangan nama yang lain. Mendengar kalimat itu Abdul Muttalib kaget luar biasa. Hah? Siapa yang meminta? Aminah. Ibunya minta begini? Iya. Belum dipegang bayi itu, langsung berangkat dulu menemui Aminah. Langsung diketok. Ketika bertemu Aminah langsung ditanya, wahai Aminah, apa yang menyebabkanmu kok berinisiatif memberikan nama anak ini dengan nama Muhammad? Baru Aminah mengatakan, wahai ayahanda, sebelum bayi ini lahir, dalam mimpiku selalu didatangi oleh orang dan meminta agar memberi nama anak ini dengan nama Muhammad. Kasih nama anak ini Muhammad. Kalau bayimu lahir, kasih nama Muhammad. Kalau bayimu lahir, kasih nama Muhammad. Dan itu yang terngiang. Langsung apa yang disampaikan oleh Abdul Muttalib? Aminah, ketahuilah, kalau kau jumpai orang itu dalam mimpi, maka beberapa saat sebelum bayi ini lahir, aku didatanginya dalam dunia nyata. Ada seorang datang kepadaku dengan perangai yang begitu baik. Tiba-tiba mengatakan kalau cucumu lahir maka beri nama dia Muhammad. Luar biasa ya, itu yang bikin kaget. Kok tiba-tiba sama gitu? Kenapa sama? Kenapa kaget? Karena begini, nama Muhammad tidak seperti kita. Di tempat kita ini kalau dikasih nama Muhammad sudah banyak kan? Karena Nabi kita namanya Muhammad. Dulu di kalangan orang Arab itu tidak biasa ngasih nama Muhammad itu nama yang dalam artian itu seolah baru gitu. Belum ada orang sebelumnya yang memberi nama Muhammad. Ada beberapa nabi yang Allah minta diberi nama dengan nama yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh yang disebut dalam Al-Quran, ada nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu nama yang Allah sampaikan, ini nama belum pernah ada makhluk yang punya nama seperti Yahya. Kalau sekarang sudah banyak orang namanya Yahya. Sama Nabi Muhammad juga begitu. Maka ketika Aminah mendengar nama itu, tidak pernah lupa dengan nama itu, dan ketika Abdul Muttalib mendengar nama itu juga tidak pernah lupa nama itu.
Maka ketika dia dengar nama itu kaget juga. Singkat cerita dibawa bayi itu. Ketika dibawa bayi itu dibawa langsung ke Ka'bah karena ini budaya orang Arab kali itu. Dibawa ke Ka'bah. Diajak tawaf. Ketika di tawaf itu sekalian diumumkan bahwa bayi ini aku beri nama Muhammad. Aku beri nama Muhammad. Langsung orang-orang Quraisy pada teriak semuanya. Protes. Kenapa? Abdul Muthalib. Ini anak Abdullah. Anak lelaki kebanggaan kita bersama. Kenapa kau beri nama dia Muhammad? Kenapa tidak kau beri nama para nenek moyang dan leluhur kita sehingga dia mewarisi kekuatan nenek moyang dan leluhur kita? Kenapa tidak dikasih nama Hashim, tidak diberi nama Abdul Manaf, tidak diberi nama Fihr? Ambil nama leluhur kita sehingga dia mewarisi kekuatan leluhur kita. Jawaban Abdul Muthalib kala itu simpel saja. Tidak. Aku beri nama anak ini Muhammad agar dia menjadi manusia terpuji di bumi dan di langit. Karena nama Muhammad itu artinya terpuji. Dan yang luar biasanya di dalam Al-Quran pun disebut bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Ini sudah ada. Di dalam Taurat, kitab terdahulu, semua disebut bahwa Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Nah, Ustadz kan Ahmad, bukan Muhammad. Kok ini Muhammad? Nah, kita perlu tahu, kalau untuk orang Arab itu, antara Ahmad dan Muhammad itu mirip. Ahmad dan Muhammad itu sama, kita beda. Kalau kita nih, Ahmad, Muhammad. Kalau orang sana agak sulit membedakan antara Ahmad dan Muhammad, karena mirip. Seperti kalau mungkin di tempat kita ini Joko dan Jaka. Joko, Jaka. Mirip kan? Sama kan? Tadi datang Joko. Jaka. Jaka lah. Jaka, Joko. Kenapa? Mirip gitu. Ya. Nah, ini Ahmad dan Muhammad mirip. Maka bukan berarti yang disampaikan dalam Al-Quran lalu tidak bertepatan dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Tidak. Sama. Dan ternyata yang luar biasa, peristiwa-peristiwa luar biasa ini memang bukan hanya 1-2 di kelahiran baginda Nabi SAW. Ini hanya sekian saja dari sesuatu yang Masya Allah merupakan bahagian yang ini merupakan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi yang dialami oleh baginda Nabi SAW selepas dari beliau lahir? Insya Allah akan kita bahas selepas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjut. Nabi Muhammad SAW lahir dan diberi nama Muhammad. Nama yang bukan inisiatif. Beda dengan nama kebanyakan kita. Kita ada orang tua yang sudah menyiapkan nama sebelum anak itu lahir. Tapi tidak ada yang datang dari wahyu. Yang ada kakeknya nitip nama, neneknya nitip nama. Jadi namanya bisa panjang gitu. Kenapa? Semuanya mau ngasih nama, Ustaz. Nah, gitu. Nama baginda Nabi SAW langsung dari wahyu. Allah memberikan nama itu. Lepas dari beliau itu selesai diberi nama, nah orang Arab punya kebiasaan. Apa dia kebiasaan orang Arab? Anaknya itu di usia kecil yang baru lahir sampai selesai menyusui itu tidak tinggal di Mekah. Dibawa ke pedalaman. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dibawa ke pedalaman? Kenapa tidak tinggal di Mekah saja? Ada beberapa alasan. 1, Mekah itu kota metropolitan. Hampir semua orang itu ada di sana. Dari segala penjuru dunia. Sekarang aja begitu. Coba lihat kalau lagi datang ke Mekah. Ada yang sudah pernah ke Mekah? Belum. Muhammad Asir sudah pernah ke Mekah. Itu orang Bangladesh, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Inggris, ada orang Indonesia, ada orang, semua datang. Sehingga apa? Banyak pengaruh kalau orang asing ada di situ. Apa pengaruh? Ini dari zaman dulu loh. Mekah itu bukan zaman sekarang aja banyak orang asing datang. Dari zaman dulu. Apa pengaruhnya? 1, faktor kesehatan. Makin banyak orang asing datang ke sana, makin banyak virus hadir yang dibawa dari tempat-tempat itu. Makanya sekarang lagi ada virus apa? Coba lihat daerah-daerah yang terindikasi lebih banyak terkena,
itu biasanya yang paling banyak orang asing datang ke sana. Makanya negara-negara tetangga yang lebih banyak orang asingnya datang itu lebih banyak kena. Itu dulu Mekah juga begitu. Nah, anak kecil itu paling rentan terkena penyakit. Maka orang-orang Arab dulu menjauhkan anaknya dari Mekah supaya tidak terkena banyak kemungkinan penyakit. Dan itu terbukti ketika nanti Nabi Muhammad akan dikembalikan di usia beliau 2 tahun, itu lagi wabah penyakit di Mekah. Semua anak bayi meninggal. Nanti kita akan cerita, ya. Yang kedua, karena banyak orang, bahasa jadi hancur. Karena tidak semua orang bisa bahasa Arab kan? Maka contoh sekarang, orang Bangladesh datang ke Arab pakai bahasa dia, yang diarapin. Orang Indonesia pakai bahasa dia, diarapin. Ya, contoh bahasa Indonesia yang diarapin. Ada yang tahu bahasa Arabnya hati? Apa? Kolbun. Begitu temannya mau jalan, dia bilang, hati-hati ya. Wah, kolbun. Nah, itu kan hancur kan? Hancur gak bahasa? Hancur bahasa. Ya, kenapa? Karena memang bukan bahasa induknya. Nah, orang Arab itu, salah satu kehormatan bagi mereka di masa itu adalah ketika punya anak, bahasanya itu tetap masih mampu memegang bahasa aslinya. Orang nyebutnya bahasa Fusha. Maka kalau ini hidup di tengah orang-orang yang hadir dari berbagai macam bangsa ini, bisa hancur. Lama-lama tadi begitu. Hati-hati jadi kolbun. Gitu. Ya. Nah ini, ya. Mata hati jadi kolbun ainun. Nah, gitu ya. Atau ainun kolbun. Kan lucu. Orang Arab nggak paham. Makanya dijauhkan dengan berbagai macam bentuk. Ya. Ada beberapa alasan. Salah satunya itu. Nah, jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, yang banyak datang untuk mengambil anak-anak bayi yang dibawa ke pedalaman, itu adalah keluarga-keluarga dari Bani Sa'ad. Yang baru melahirkan anak, yang wanitanya masih punya susu yang dibagi untuk anak sesusuannya, maka mereka datang. Terdapatlah satu keluarga yang kala itu sedang dalam kondisi miskin papa. Nggak punya harta. Datang dari Bani Sa'ad. Naik keledai dan kambing mereka yang mereka bawa. Datang ke sana pun terakhir. Kenapa? Keledainya malas jalannya. Ontanya juga malas jalan. Singkat cerita, begitu sampai di Mekah, paling terakhir. Yang lain pulang sudah bawa gendongan bayi. Ini belum nyampe Mekah, yang lain udah pada pulang. Nah, terlambat. Sampai di Mekah, muter kota Mekah. Tidak tersisa kecuali hanya satu bayi saja. Satu bayi. Siapa dia? Bayi Nabi Muhammad SAW. Yang ketika awal orang datang itu nggak ada yang mau ngambil. Kenapa? Banyak. Sebab salah satunya karena beliau yatim. Singkat cerita, mereka tidak mau mengambil bayi yang dari bayi itu nanti membuat kesialan. Ada dalam keyakinan mereka itu kalau namanya anak yatim itu bikin sial. Apalagi ini baru lahir sudah yatim, ayahnya sudah meninggal. Takut kalau bikin sial. Maka apa? Nggak ada yang mau nerima. Nah, Halimah Sa'diyah kala itu, ya, dengan suaminya yang bernama Haris, komunikasi, gimana nih? Kita ambil nggak? Tapi kalau nggak diambil, maksud kita pulang lagi ke kampung Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu sekarang dari Mekah ke kampung Nabi disusui itu, kurang lebih kalau naik mobil, kurang lebih sekitar 3 jam. Itu naik mobil, kalau naik ini bisa 3 hari. 3 hari pulang nggak bawa apa-apa, kita dalam kondisi ini, pokoknya udah ambil dah. Ambil, mau nggak mau udah ambil. Kita lihat aja, kalau memang ternyata ini bawa kesialan, kita pulangin lagi. Tapi kalau ternyata dia bawa keberuntungan, berarti kebaikan buat kita. Akhirnya dengan berat hati awalnya diambil. Dan ketika diambil, apakah terbukti itu bayi membawa kesialan? Kita akan cerita pada perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Dari sini kita tahu bahwa dari detik-detik awal Nabi Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi, ternyata beribu kebaikan sudah hadir. Yang tadi dikira sebagai pembawa kesialan, tapi ternyata beribu kebaikan hadir. Apa saja kebaikannya? Insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti biasa kita akan mencoba untuk memperdalam
materi yang sudah kita sampaikan ini dengan pertanyaan. Ya. Dari sahabat mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Dengan siapa? Fajar. Iya, Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ditulis di hadis, Ustaz, di akhirat kelak kita akan bersama dengan orang yang kita idolakan. Bagaimana motivasi buat kita pemuda akhir zaman ini agar terus selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus makna dari mengidolakan itu seperti apa? Baik. Kita tadi cerita tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata masya Allah ya, baru lahir saja sudah ceritanya itu heroik gitu ya. Ini salah satu model bagaimana kita bisa mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi nih, kalau kita bicara motivasi bagi para pemuda, idolakanlah memang yang orang pantas diidolakan. Dan kalau kita lihat dari sejarah Nabi ini, tidak ada satu sesi dalam kehidupan beliau itu yang diragukan untuk diidolakan. Ya. Tadi kita udah banyak kan membahasnya dari kakek buyutnya. Udah nggak perlu diragukan lagi tuh, semuanya baik. Detik menjelang kelahirannya, bahkan ketika beliau dilahirkan, bahkan nanti ketika kita cerita selanjutnya, ketika beliau ada di Bani Sa'ad. Artinya beliau dari segi cerita hidupnya memang menjadi seseorang yang memang sangat pantas untuk diidolakan. Jadi mari kita sama-sama berpikir, ini ketika kita berbicara tentang idola ya, maka ada orang yang ketika dia mengidolakan siapa, pemain bola, pemain basket, apa segala macam, itu sampai hafal semuanya. Tetangganya siapa aja dia tahu, makanan kesukaannya dia tahu, mobilnya berapa dia tahu, jumlah uang di ATM-nya dia tahu. Hati-hati. Kenapa? Karena tadi nanti orang itu akan bersama dengan orang yang dia idolakan. Maka kalau mengidolakan jangan tanggung-tanggung. Langsung idolakan manusia yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengidolakannya? Nah, ini cara mengidolakan. Kalau tadi ada orang yang mengidolakan seseorang sampai pada apapun yang ada di orang itu diikuti. Dia punya model cukur rambut gundul, dia ikut gundul. Cukur rambut ada sebelah misalkan, dia ikut. Pakaian model begini, dia ikut. Makanan model begitu, dia ikut. Maka kita juga begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu meyakini bahwa engkau adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apanya? Dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini pemuda-pemuda dahsyat nih. Yang lain mungkin pada tidur, pada dugem, pada apa. Ini pengajian, masya Allah. Biasanya yang pengajian orang tua-tua, tapi di sini yang tua hanya satu, yang lain muda-muda gitu. Jadi ini bahagian kebaikan gitu. Yang mudah-mudahan ini yang menjadi syarat yang diperbolehkan bagi kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting gitu. Ya, jadi bagaimana cara kita mengidolakan? Mengidolakan adalah mengikuti. Ya. Jangan sampai kita bilang saya idolamu, kan ada orang begitu juga kan, mengaku saya idolamu, aku mengidolakanmu. Emang saya siapa? Enggak tahu. Nah, kan lucu. Katanya mengidolakan saya, tapi begitu ditanya saya siapa, enggak tahu. Berarti kan ada yang enggak connect. Sama, jangan sampai begitu nanti ketika kita seolah menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, tapi kita tidak ada yang tahu. Jangan-jangan justru kita ditolak untuk menjadi idolanya. Itu yang terpenting ya. Jadi sekali lagi, bismillah. Kita sudah mencoba untuk melihat bagaimana detik awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di muka bumi, dan harapannya satu, bukan hanya sekedar diceritakan, tapi ini mampu menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dari awal lahirnya sudah Allah limpahkan kebaikan. Ini baru awal. Nanti kalau kita bicara berikutnya, masya Allah luar biasa, berlimpah segala kebaikan. Yang ini harusnya makin menguatkan kita untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.